Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 3C mata kuliah pengelolaan kelas. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pembinaan disiplin kelas. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Citra Anjani dengan NIM 2401132. Perkenalkan, saya Amanda Ramadhani Febrianti dengan NIM 2405368. Perkenalkan, nama saya Mesya Ratu Hidayat dengan NIM 2400883. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan perwujudan dari disiplin belajar siswa yang menjadi kunci terciptanya suasana belajar kondusif dan optimal. Siswa yang disiplin mematuhi tata tertib, menepati waktu, dan memperhatikan pelajaran. Disiplin menunjukkan ketaatan dan konsistensi terhadap nilai dan aturan serta berfungsi mencegah gangguan dalam proses belajar. Yang berikutnya ada tujuan dari disiplin kelas. Yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab belajar siswa. Yang ketiga, membentuk karakter disiplin serta kebiasaan positif. Yang keempat, mencegah gangguan dan pelanggaran dalam proses belajar. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama dan saling menghargai di kelas. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keteladanan guru. Guru memiliki peran sebagai panutan bagi siswa, sehingga sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh yang ditiru oleh peserta didik. Bila guru bersikap disiplin, tepat waktu, dan konsisten, maka siswa pun akan cenderung meniru hal tersebut. Faktor kedua yaitu lingkungan kelas. Lingkungan yang tertib, nyaman, dan mendukung proses belajar akan mendorong siswa untuk berperilaku positif dan disiplin. Selanjutnya, kejelasan aturan dan sanksi. Sangat penting aturan yang jelas dan disepakati bersama membuat siswa memahami batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian ada hubungan antara guru dan siswa. Hubungan yang sangat hangat, terbuka, dan saling menghargai akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengurangi pelanggaran disiplin. Faktor berikutnya adalah peran orang tua dan lingkungan sosial. Dukungan serta pengawasan dari keluarga dan masyarakat sangat membentuk karakter disiplin pada anak. Selain itu, motivasi dan kesadaran diri siswa juga menjadi kunci. Ketika siswa memiliki potensi belajar yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawabnya, disiplin akan tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, sistem penghargaan dan penguatan positif. Pemberian pujian, apresiasi, atau penghargaan terhadap perilaku baik akan memotivasi siswa untuk terus mempertahankan kedisiplinan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembinaan disiplin kelas tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pembinaan disiplin kelas. Yang pertama, menetapkan aturan yang jelas dan konsisten agar siswa memahami batasan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, guru harus menjadi teladan dalam bersikap disiplin karena siswa cenderung meniru apa yang mereka lihat dari gurunya. Selanjutnya, membangun komunikasi positif. Juga sangat penting agar tercipta hubungan yang saling menghargai antara guru dan siswa. Guru juga perlu memberikan penguatan dan sanksi secara proporsional supaya siswa belajar dari kesalahan tanpa merasa dipermalukan. Kemudian membangun hubungan yang hangat dan respek, membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua serta pihak sekolah akan memperkuat pembinaan disiplin karena dukungan dari lingkungan luar kelas sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Yang selanjutnya ada teknik pembinaan. Pembinaan disiplin bisa dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa agar disiplin dari dalam dirinya. Yang kedua, pengawasan dari guru, wali kelas, dan sekolah. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam menyusun aturan kelas sehingga mereka merasa ikut memiliki. Lalu selanjutnya ada hambatan disiplin kelas. Yang pertama, kurangnya ketegasan guru. Guru yang tidak konsisten memberi aturan atau sanksi membuat siswa tidak menghargai peraturan. Lalu yang kedua, lingkungan kelas yang kurang kondusif. Kelas yang terlalu ramai, sempit, atau tidak tertata bisa memicu siswa sulit fokus dan mudah melanggar aturan. Lalu yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Siswa yang tidak berminat pada pelajaran cenderung mengabaikan peraturan dan membuat keributan. Lalu yang keempat adalah latar belakang keluarga. Anak yang terbiasa dengan pola asuh permisif atau terlalu bebas di rumah sering kesulitan menyesuaikan diri dengan disiplin di sekolah.
Lalu yang kelima ada pengaruh teman sebaya. Tekanan atau ajakan dari teman sering membuat siswa ikut melanggar aturan terutama di usia remaja. Lalu yang terakhir ada kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Ketika guru tidak memahami karakteristik siswa, pendekatan yang digunakan bisa kurang efektif dan menimbulkan konflik. Nah, yang selanjutnya adalah upaya mengatasi hambatan disiplin. Yang pertama yaitu menegakkan aturan secara konsisten. Nah, guru tuh harus tegas namun tetap adil dan memberi contoh nyata dalam menaati peraturan. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan positif. Guru harus bisa mengatur tempat duduk, pencahayaan, dan suasana agar mendukung fokus dan ketertiban siswa. Lalu yang ketiga, memberikan motivasi dan penguatan positif. Guru bisa memberikan pujian, penghargaan, atau poin apresiasi yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk disiplin. Lalu yang keempat ada membangun komunikasi yang baik. Guru perlu memahami kebutuhan emosional siswa dan membuka ruang dialog agar siswa merasa dihargai. Lalu yang kelima adalah melibatkan orang tua. Kerjasama dengan orang tua penting agar pembinaan disiplin di rumah dan di sekolah berjalan dengan seimbang. Lalu yang keenam ada menerapkan pendekatan preventif. Nah, ini tuh fokus pada pencegahan pelanggaran melalui kegiatan yang membangun karakter dan tanggung jawab siswa. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, disiplin kelas merupakan kunci terciptanya suasana belajar yang tertib, nyaman, dan juga efektif. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai disiplin melalui keteladanan, aturan yang jelas, serta pembinaan yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketegasan guru, lingkungan kelas, motivasi siswa, dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan disiplin. Namun, berbagai hambatan seperti kurangnya komunikasi, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya motivasi dapat diatasi melalui pendekatan positif, komunikasi terbuka, serta kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua. Dengan disiplin yang baik, siswa tidak hanya belajar mematuhi aturan, tetapi juga membangun tanggung jawab, karakter, dan kebiasaan positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman materi tentang pembinaan disiplin kelas. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.